Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa menghadiri undangan tersebut sebelum adzan dikumandangkan, menunjukkan kesungguhan kita untuk menunaikan dan menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpeluang mendapatkan catatan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan pada tiap-tiap pintu masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana fi babin min abwabil masajidi atau min abwabil masjidi malaikatun yaktubunal awwal fal awwal fa idza jalasal imamu tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra." Adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari Jumat, maka ada pada tiap-tiap pintu masjid malaikat. Mereka mencatat siapa orang-orang yang datang lebih dahulu di dalam masjid. Dan apabila khatib telah naik mimbar, maka mereka menutup lembaran-lembaran catatan mereka dan mereka mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh seorang khatib tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini semata-mata bentuk kebaikan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga apa yang kita lakukan tersebut menjadi catatan kebaikan untuk pemberat timbangan amal kebaikan kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan keistiqomahan untuk menjalankan hal seperti itu, karena sesungguhnya keistiqomahan inilah yang berat dan itu perlu perjuangan dari kita semuanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya, membimbing umatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerelaan dan keridhaan menuju jalan surga, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya beliau memberikan peringatan kepada umatnya dari perkara-perkara yang menjauhkan mereka dari neraka. Dan bersyukurlah kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, sekalipun kita harus mengakui sangat sedikit sekali petunjuk yang masih kita ikuti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada kita semuanya, yaitu nikmat lisan. Dengan lisan ini kita bisa memahamkan maksud kita yang baik. Dengan lisan pula ternyata kita bisa memberikan pemahaman yang jelek kepada seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya
agar betul-betul memperhatikan lisan, agar betul-betul menjadikan lisan tersebut untuk berbicara dengan bicara yang benar. Karena itu selalu diingatkan kita semuanya dalam setiap pengajian, dalam setiap khutbah di awal-awal, para khatib, para kiai, para asatid menyampaikan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ahzab 70-71 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Perhatikan firman ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Dipanggil kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang beriman. Sehingga kita terpanggil dengan ayat tersebut. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang baik. Berkatalah kalian dengan kata-kata yang benar. Sebab jika kalian berkata dengan kata-kata yang benar, yuslih lakum a'malakum, akan menjadi baiknya perbuatan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menjadikan kita di antara orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang ayat ini disampaikan oleh khatib di awal khutbahnya, disampaikan oleh kiai di awal pengajiannya, disampaikan ustadz di awal pengajiannya. Itu semata-mata bukan formalitas dalam memulai pengajian, tetapi adalah peringatan kepada kita semuanya betapa pentingnya takwa, betapa pentingnya menjalankan perintah, dan betapa pentingnya menjauhi larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintah kita bertakwa, kita diperintah untuk menjaga lisan. Jadikan lisan kita adalah lisan yang berkata baik. Sebab perkataan yang baik ini akan menjadikan baiknya perbuatan kita. Dan akan menjadikan diampuni dosa-dosa kita. Terutama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sedang berkumpul bersama orang, tatkala kita sedang berbicara dengan lawan kita bicara, apakah berdua, bertiga ataupun yang lainnya, maka sebaik-baik perbincangan tatkala kita bersama orang adalah perbincangan yang mengandung kebaikan. Dan salah satu di antara kebaikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada baiknya perbincangan mereka. Tidak ada baiknya perbincangan mereka kecuali perbincangan yang memerintahkan kepada yang lainnya untuk bersedekah. Perbincangan yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan perbincangan yang menjadikan seseorang damai dengan perbicaraannya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan itu terjadi karena kita sedang bersama orang. Dan sebaik-baik yang kita berbincangan adalah sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Tidak ada baiknya obrolan mereka. Tidak ada baiknya perkataan mereka, kecuali perkataan yang menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Walaupun sedekah yang paling ringan. Sedekah yang paling ringan cukup dengan menunjukkan senyum kepada orang lain. Memerintahkan orang lain untuk senyum. Kalaulah orang lain diperintahkan untuk sedekah, diajak untuk sedekah dengan harta, kemungkinan tidak bisa. Maka minimalnya adalah anjuran kepada orang lain untuk menunjukkan perwajahan yang baik. Untuk menunjukkan wajah yang berseri-seri. Karena itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah.
senyummu di hadapan orang lain adalah sedekah. Minimalnya kita mengatakan seperti itu. Dan sedekah banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui poinnya, memerintahkan orang lain untuk bersedekah dengan apapun. Minimalnya dengan menyuruh orang lain untuk menunjukkan wajah yang berseri-seri. Kemudian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Apalagi jika kita berbicara kebaikan cukup banyak. Apakah kebaikan dengan lisan, apakah kebaikan dengan anggota badan, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Perintahkan orang lain, perintahkan lawan bicaramu untuk melakukan kebaikan. Untuk menuju kepada kebaikan dunia, lebih-lebih kepada kebaikan akhirat. Dan yang ketiga, menganjurkan orang lain yang sedang bertikai untuk berdamai. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kebaikan cukup banyak. Ini hanya contoh yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa tersebut. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena perbincangan berpotensi besar untuk cenderung atau menjerumuskan kepada perbincangan yang jelek. Bisa jadi seseorang berbicara dengan bicara yang baik, awalnya baik, tapi kemudian syaitan membisikkan kepada keduanya, kepada mereka yang akhirnya menjerumuskan kepada perbincangan yang tidak baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi sab'ina kharifan finnar. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Seseorang berbicara dan menganggap pembicaranya itu tidak apa-apa, tetapi ternyata pembicaraan tersebut memasukkan dia ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun. Begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah obrolan-obrolan yang kita ucapkan. Bisa jadi pertamanya kita memuji orang, kita puji kebaikan-kebaikan orang, tapi kemudian selanjutnya kita menyebutkan kejelekan orang. Dan ternyata itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal kejelekan orang yang dia bicarakan tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Makanya tidak salah kemudian para khatib memperingatkan ini agar selalu kita gunakan lisan kita ke dalam ucapan-ucapan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi Rasul alaihi wasallam juga bersabda yang menyampaikan kepada para sahabat waktu itu, Inna aktsara ma yudkhilun nasun naro al-ajwafan. Sesungguhnya kebanyakan yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang. Qalu ya Rasulullah, wamal ajwafan. Lihatlah para sahabat, tanggap mereka. Takutnya mereka dengan neraka sehingga mereka tidak cukup dengan itu saja yang disampaikan oleh Rasul. Tapi mereka bertanya karena mereka khawatir, takut apabila terjerumus ke dalam neraka. Sehingga mereka bertanya kepada Rasul alaihi wasallam, ya Rasulullah, wamal ajwafan. Wahai Rasulullah, apa itu dua lubang? Maka Rasul menjawab, al-farju wal famu, yaitu kemaluan dan mulut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kemaluan, mungkin orang masih mencari-cari waktu, masih mencari-cari tempat agar tidak dilihat oleh orang, yaitu dengan berbuat zina wal iyadzubillah. Adapun lisan, bisa jadi itu diucapkan di masjid, bisa jadi itu diucapkan di kelas, bisa jadi diucapkan di tempat-tempat yang mulia. Ucapan-ucapan yang baik kemudian mengantarkan dia ke dalam ucapan-ucapan yang jelek, membicarakan kejelekan orang. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maklum bagi kita semuanya bahwa membicarakan kejelekan saudaranya adalah di antara hal yaitu memakan bangkai saudaranya, wal iyadzubillah. Padahal kita semuanya tidak suka untuk
memakan bangkai saudaranya. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin buat umatnya apabila mereka mampu menjaga lisannya, mampu menjaga kemaluannya dari berkata dengan kata-kata yang menyebabkan kepada dosa, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanuli ma baina lihyaihi wa fakhidaihi azman lahul jannah." Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Maka pikirkanlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pikirkanlah oleh saya, pikirkanlah oleh kita semuanya sebelum kita bicara. Apalagi pembicaraan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan penyesalan itu bukan di depan. Penyesalan itu di depan. Apa di belakang? Maka penyesalan itu di belakang. Tidak ada penyesalan di depan. Maka sebelum berbicara, pikirkanlah apakah pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang jelek dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat Rasulullah alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kita hafal semuanya hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka diam. Maka di dalam perkumpulan kita, di dalam pergaulan kita bersama teman-teman, maka perhatikan pembicaraannya. Kalaulah memang berbicara baik, maka silakan kita berkumpul dan berbicara bersama mereka. Tetapi apabila sudah mengarah kepada yang tidak baik, beri dia nasihat. Ingatkan teman kita, wahai teman, sesungguhnya kita ini sudah melampaui batas pembicaraan, sudah membicarakan kejelekan orang. Maka mari kita tutup mulut kita. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang tidak bisa, apalagi kita diremehkan, dilecehkan, maka pergi dari majelis tersebut untuk menyelamatkan diri kita semuanya. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sampaikan kebaikan. Kalaulah memang menerima, walhamdulillah, kita lanjut berbincang bersama mereka. Kalaulah memang tidak bisa berlanjut, bangkit dan berdiri. Cari kepada majelis yang lain. Kalau tidak ada, baca Al-Quran ataupun yang lainnya. Karena itu akan menyelamatkan kita semuanya. Apalagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membicarakan orang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita sampai kita mendapatkan kerelaan darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjaga lisan kita, bisa memelihara lisan kita dari berkata-kata yang menyebabkan kita tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ighfir lana
wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana fir dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.